Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusna Dahab dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 20 Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan pertama, apa saja ijtihad yang ada di era milenial ini? Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad secara istilah ialah upaya bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama seperti melakukan riset, bukan seperti mahasiswa saat bertanya kepada dosen lalu dosen menjawab. Disebut riset karena ulama melakukannya untuk memecahkan permasalahan yang sangat rumit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang boleh melakukannya hanyalah seorang mujtahid, bukan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Lalu ijtihad apa saja yang ada di era milenial ini? Yaitu ada ijtihad tentang corona yang saat ini sedang melanda dunia. Dan saat ini MUI sedang memutuskan untuk melakukan aktivitas keagamaan yang melibatkan banyak orang agar dibatasi atau tidak dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona agar tidak lebih menyebar lagi. Lalu ada ijtihad mengenai keharaman vodka yang dianalogikan seperti meminum minuman keras. Karena dengan meminum vodka, sang peminum akan menjadi mabuk. Hal itu sama saja meminum minuman keras dan sudah dilarang oleh agama. Lalu ada juga ijtihad mengenai zakat fitrah menggunakan beras atau uang. Pada masa Rasulullah SAW, zakat fitrah menggunakan kurma beserta gandum. Tetapi dengan metode kias di Indonesia kita dapat berzakat dengan beras dan juga zakat fitrah menggunakan uang. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Menurut saya, seperti yang kita ketahui, menguasai hawa nafsu merupakan hal yang sangatlah penting. Karena kalau kita tidak bisa menguasai hawa nafsu, bisa dikatakan bahwa orang tersebut melanggar hukum Allah. Oleh karena itu, hawa nafsu sangat penting untuk dikendalikan agar bisa mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur itu merupakan bagian dari hawa nafsu. Karena itu, secara alamiah nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Nafsu juga memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Oleh karena itu, di dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan hawa nafsu. Memang manusia tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan untuk memusnahkan hawa nafsu. Namun, nafsu harus dipegang penuh atasnya agar selamat dari penyimpangan dan godaan-godaan yang menjerumuskan. Pilihannya hanya ada dua. Apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu? Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan lagi atau tidak. Pertanyaan berikutnya ialah, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah tersebut? Jawabannya adalah kita beribadah kepada Allah merupakan wujud syukur kita karena sudah diciptakan dan dapat merasakan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan juga qurbu. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu,
Ia akan selalu berupaya untuk tidak melanggar perintah-perintahnya dan selalu melaksanakan kewajibannya. Dan di surat Az-Zariyat ayat 56 juga disebutkan bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan yang pertanyaan yang terakhir ialah, apa definisi agama Islam? Definisi atau pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada suatu penjelasan yang salah maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.